Manusia-manusia terlaknat di akhir zaman, siapa saja mereka dan kenapa? Saudaraku, dunia pada dasarnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Namun, dunia bisa menjadi penghalang untuk bisa sampai kepada Allah. Harta pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dibenci. Namun, harta itu tercela jika dia melalaikan dari mengingat Allah. Betapa banyak kaum muslimin yang tertipu dengan gemerlap dunia sehingga lupa akan tujuan penciptaannya. Ironisnya, mereka tidak menyadari hal tersebut dan ketika dirinya ditanya, apakah yang engkau inginkan, dunia ataukah akhirat? Serentak dirinya menjawab, saya menginginkan akhirat. Padahal keadaan dirinya sendiri menjadi saksi atas kedustaan ucapannya tersebut. Kesenangan dunia fitnah bagi umat ini. Saudaraku, cinta terhadap keindahan dan kenikmatan dunia adalah sesuatu yang menjadi ciri khas makhluk Allah yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Demikianlah watak asli manusia, sehingga tidak ayal lagi. Hal itulah yang banyak menjerumuskan manusia sehingga hatinya terkait dengan dunia. Padahal tidak dipungkiri lagi keterkaitan hati dengan dunia merupakan fitnah sekaligus musibah yang menimpa umat ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dalam silsilah as-sahihah. Maka sungguh mengherankan tatkala seseorang yang seharusnya beramal untuk mencapai surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi justru tenggelam dalam fitnah dunia dan harta. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan juga jika Nabi SAW sangat khawatir bila pintu-pintu kesenangan duniawi telah dibukakan bagi umat ini, karena hal itulah yang menyebabkan mereka berpaling dari agama. Wallahul musta'an. Dunia itu terlaknat. Saudaraku, mari bersama kita renungkan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Perlu kiranya kita merenungkan hadis ini dengan saksama. Di golongan manakah diri kita berada? Apakah kita termasuk golongan yang mendapatkan rahmat dan terjauh dari laknat? Ataukah sebaliknya, diri kita justru termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat, menjadi budak dunia dikarenakan sebagian besar aktivitas kita, atau bahkan seluruhnya hanya bertujuan untuk meraih kenikmatan dunia yang fana ini. Rasulullah SAW sangat mencela orang-orang yang tunduk pada dunia dan semata-mata tujuannya adalah mencari dunia. Dalam sabda beliau, celakalah budak dinar atau uang emas, celakalah budak dirham atau uang perak, celakalah budak khamisah atau pakaian yang cantik, dan celakalah budak khamilah atau ranjang yang empuk. Hadis riwayat Bukhari. Inilah celaan beliau SAW kepada orang yang kesehariannya menjadi budak harta dan berbagai kesenangan dunia. Renungkanlah dengan penuh kejujuran dan jawablah di golongan manakah diri kita berada. Apakah kita termasuk orang yang menjadi budak dunia ataukah orang yang tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah? Renungkanlah sekali lagi hal ini. Saudaraku, di akhir zaman maka akan ada manusia-manusia yang terlaknat. Artinya, mereka mendapatkan sumpah serapah, celaan dari penghuni bumi ini. Mereka, manusia-manusia ini termasuk yang mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja mereka dan kenapa? Apa sebenarnya yang mereka lakukan sehingga mendapatkan laknat? Berikut ini beberapa karakter atau sifat manusia yang disebutkan akan muncul di akhir zaman dan sering dianggap sebagai terlaknat karena perilaku mereka menjauh dari petunjuk Allah. Manusia terlaknat yang pertama adalah mereka yang menjadikan agama sebagai permainan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Quran Surat Al-An'am ayat 70. Orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau dipandang sangat tercela. Al-Quran secara tegas memperingatkan sikap seperti ini karena menunjukkan meremehkan nilai-nilai agama dan mengolok-olok ajaran yang suci, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 51.
Manusia ini menjadikan agama sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan, dijadikan lelucon, atau diabaikan saat sedang sibuk dengan urusan dunia. Akibatnya, mereka akan dilupakan oleh Allah di hari kiamat. Artinya, dijauhkan dari rahmat dan pertolongannya. Bisa jadi, mereka di dunia ini diberikan semua kemewahan dan serba ada secara materi, tetapi nurani dan fitrah mereka telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bentuk menjadikan agama sebagai permainan? Yang pertama adalah mengolok-olok ajaran agama, seperti mengejek sholat, jilbab, syariat Islam, dan lainnya. Yang kedua adalah menggunakan agama demi kepentingan dunia. Orang ini hanya memanfaatkan agama untuk popularitas, keuntungan materi, atau politik. Yang ketiga, bentuk menjadikan agama sebagai permainan adalah tidak serius dalam menjalankan perintah agama, misalnya sholat asal-asalan, puasa hanya karena ikut-ikutan, dan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu masa pada manusia di mana orang yang sabar dalam menjalankan agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa memegang teguh Islam akan terasa berat, apalagi ketika banyak orang mempermainkannya. Menjadikan agama sebagai permainan adalah dosa besar yang bisa menjerumuskan pada kekufuran jika tidak disadari dan segera ditobati. Seorang muslim wajib menghormati dan memuliakan agama sebagai petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terlaknat di akhir zaman yang kedua adalah pemimpin yang zalim dan pengkhianat. Pemimpin yang zalim dan pengkhianat adalah sosok yang seharusnya membawa keadilan dan amanah, tetapi malah menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan mengkhianati rakyatnya. Dalam Islam, peringatan terhadap pemimpin semacam ini sangatlah tegas. Zalim berasal dari kata zalama yang artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seorang pemimpin yang zalim adalah yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menindas, mengambil hak orang lain, dan tidak peduli akan keadilan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seberat-berat azab pada hari kiamat adalah bagi pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tabrani. Pengkhianatan dalam kepemimpinan adalah ketika seorang pemimpin tidak menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, bahkan mungkin bersekongkol dengan musuh rakyat atau menjual kepentingan umat demi keuntungan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Saudaraku, sadarilah akibat-akibat dari kepemimpinan yang zalim. 1. Kehancuran suatu bangsa. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat. 3. Turunnya murka Allah. Dan keempat, tumbuhnya kebencian dan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang pemimpin yang tidak adil, melainkan mereka akan ditimpa oleh kehancuran. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh penipuan, di mana para pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Hadis riwayat Ahmad. Jika pemimpin yang zalim mendatangkan murka Allah, maka pemimpin yang adil yang menyayangi rakyatnya akan mendatangkan keberkahan untuk seluruh negeri. Saudaraku, manusia terlaknat di akhir zaman yang ketiga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ungkapan wanita berpakaian tapi telanjang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih. 2 golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Makna berpakaian tapi telanjang adalah sebagai berikut. 1. Berpakaian tetapi tipis atau transparan sehingga tetap memperlihatkan bentuk tubuh. 2. Berpakaian tetapi ketat, membentuk lekuk tubuh, tidak menutup aurat secara sempurna. 3. Berpakaian tetapi tidak menutupi semua aurat, misalnya menampakkan lengan, rambut, dada, atau betis. 4. Berpakaian secara syar'i tapi niatnya untuk menarik perhatian, dengan dandanan mencolok atau cara berjalan yang menggoda. Mengapa ini diperingatkan? Karena meskipun secara kasat mata seseorang terlihat berpakaian, namun jika tujuannya adalah menarik perhatian lawan jenis, membuka urat atau tampil seksi, maka dalam pandangan syariat, itu tidak jauh beda dengan ketelanjangan, yakni menyalahi fungsi utama pakaian, yaitu menutup aurat dan menjaga kehormatan. Saudaraku, Islam tidak hanya memerintahkan menutup tubuh, tapi juga menjaga etika berpakaian, yaitu tidak meniru lawan jenis, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dan tidak menjadi pusat perhatian. Wanita muslimah yang menjaga pakaiannya berarti menjaga kehormatan, kemuliaan, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang mendapatkan laknat adalah orang yang memperjualbelikan agama demi dunia. Ungkapan orang yang memperjualkan agama demi dunia merujuk pada orang-orang yang mengorbankan syariat atau prinsip kebenaran
demi keuntungan duniawi semata, seperti harta, jabatan, popularitas, atau kekuasaan. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan seringkali dibungkus dengan dalih atau alasan yang tampak religius. Beberapa contoh bentuknya adalah: 1. Mengubah hukum atau ajaran agama agar sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Memberi fatwa atau nasihat agama yang menyimpang demi menyenangkan pihak berkuasa atau demi bayaran. 3. Menggunakan simbol-simbol agama untuk membangun citra atau mencari keuntungan, tapi perilakunya bertentangan dengan ajaran agama. 4. Menjual produk, jasa atau pengaruh dengan baju agama, tapi niat utamanya hanya dunia, bukan kebaikan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dari Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Quran Surat Al-Baqarah ayat 174. Ayat ini berbicara tentang tokoh-tokoh agama Bani Israel yang menyembunyikan kebenaran demi keuntungan duniawi, tapi pesannya relevan sepanjang masa, termasuk bagi siapa saja yang menyalahgunakan agama di masa ini. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana perut mereka adalah Tuhan mereka, wanita adalah kiblat mereka, dan agama hanya ada di lidah mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk dari umatku. Hadis riwayat Abu Nuaim, sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Intinya, mereka menjadikan agama sebagai alat, bukan sebagai jalan hidup. Dunia jadi tujuan, agama hanya kedok. Saudaraku, manusia kelima yang terlaknat adalah anak durhaka kepada orang tua. Anak durhaka kepada orang tua adalah anak yang tidak menghormati, tidak menaati, dan menyakiti hati orang tuanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua disebut juga uququl walidain, termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Ciri-ciri anak durhaka adalah sebagai berikut. 1. Membentak atau berkata kasar kepada orang tua. Meskipun dalam keadaan marah atau emosi, seorang anak tidak dibenarkan membentak. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 23. 2. Tidak patuh atau melawan perintah orang tua. Selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat, anak wajiblah taat. 3. Mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang tua. Anak durhaka adalah anak yang tidak peduli dengan kondisi orang tua, membiarkan mereka dalam kesulitan. Yang keempat, anak durhaka adalah anak yang tidak mendoakan orang tuanya. Seorang anak yang soleh atau solehah selalu mendoakan kedua orang tuanya baik saat mereka masih hidup maupun setelah wafat. Yang kelima adalah mempermalukan orang tua. Perbuatan atau ucapan yang membuat orang tua merasa malu, kecewa, atau terluka batinnya. Saudaraku, ketahuilah dampak buruk durhaka terhadap orang tua. 1. Dosa besar yang mempercepat azab di dunia sebelum di akhirat. 2. Amal ibadah bisa tertolak. 3. Hidup terasa sempit, rezeki seret, dan hati tidaklah tenang. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan golongan manusia yang terlaknat yang keenam adalah mereka yang mendukung kemungkaran dan membenci kebaikan. Mereka yang mendukung kemungkaran dan membenci kebaikan merujuk pada orang-orang yang 1. Mendukung atau membiarkan kemungkaran terjadi. Artinya mereka tidak hanya melakukan hal yang salah, seperti maksiat, kezaliman, atau dosa, tapi juga bisa berarti mereka mendukung, menyebarkan, atau bahkan membela hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan ajaran agama. 2. Membenci kebaikan. Maksudnya mereka merasa tidak suka, terganggu, atau bahkan marah ketika melihat ada kebaikan ditegakkan. Bisa berupa kebencian terhadap dakwah, terhadap orang-orang yang menegakkan sholat, amal ma'ruf, nahi mungkar, atau bahkan mereka merasa terancam dengan ajakan kepada kebaikan. Contoh nyata dalam kehidupan nyata adalah 1. Seorang yang merasa terganggu atau mencela saat ada yang mengingatkan tentang sholat atau larangan zina. 2. Mendukung konten atau gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mencemooh mereka yang menjaga diri dalam kebaikan. Yang ketiga, membela perbuatan maksiat atas nama kebebasan, tapi menganggap dakwah sebagai intoleransi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 19. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, di akhir zaman kebenaran akan tampak seperti kebatilan dan kebatilan akan dipuja seperti kebenaran.
Orang-orang yang mencoba menjaga iman dan akhlak akan dianggap aneh. Maka dari itu, siapapun yang ingin selamat harus tetap istiqomah dalam kebenaran walaupun berat dan penuh tantangan. Allah a'lam.